Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang begitu baik. Engkau senantiasa melindungi kami dan memberkati kami dengan begitu banyak berkat dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk kami bangun dari istirahat kami, dan kami diperkenankan juga untuk menjalani segala aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami di hari-hari yang lalu. Biarlah pada hari ini, di mana kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Engkau. Dan firman-Mu yang akan kami terima ini, biarlah menjadi suluh dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, hari Senin tanggal 27 September tahun 2021, terambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 30. 2 Korintus pasal 11 ayat 30 demikian bunyinya. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Sekali lagi, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, pernahkah kita merasa tidak dihargai atau merasa tidak dikasihi, atau kita merasa tidak seorang pun mengerti atau memahami diri kita? Seolah apa yang telah kita lakukan, kerja keras kita, usaha kita, pengorbanan kita itu sia-sia belaka. Suatu kali ada seorang suami yang baru pulang dari tempat kerjanya. Ia pulang dengan keadaan letih dan berharap keadaan di rumah bisa membuatnya bersemangat atau memperoleh kekuatan yang baru. Akan tapi ketika ia masuk ke rumahnya, ia melihat keadaan rumahnya begitu berantakan. Istrinya agak merenung bersedih, tidak tahu apa yang terjadi. Lantas ia pun mengomel dan merasa bahwa istrinya tidak siap untuk menyambut kepulangannya. Sang istri yang merasa diomeli, ia merasa sedih karena kemarahan sang suami. Ia merasa bahwa jerih payahnya yang telah ia lakukan pada hari itu, mengurus segala sesuatu di rumah, itu tidak dihargai oleh suaminya. Paulus dalam pasal 11 ini mengungkapkan penderitaannya dalam hidup sebagai seorang rasul Tuhan. Ia menulis bahwa sudah banyak ia berjerih lelah dan bekerja. Bahkan kerap kali ia kurang tidur. Ia sering merasa lapar dan haus. Ia juga kerap berpuasa, merasa kedinginan dan tanpa pakaian yang lengkap. Bukan hanya itu, ia juga merasa khawatir dengan kondisi jemaat Korintus yang sudah lama dibimbingnya. Karena begitu banyak penyesat-penyesat atau pengajar-pengajar palsu yang dianggap hebat oleh jemaat Korintus.
Jemaat terkasih, jika Paulus bukan orang yang tidak kuat imannya, ia mungkin akan mengalami kekecewaan yang begitu besar karena banyak orang-orang yang tidak menghargai akan jerih payah dan juga pengorbanannya, terutama di jemaat Korintus. Terlebih ia mempunyai masalah kesehatan yang tidak kunjung sembuh, sekalipun ia sudah memohon kepada Tuhan berulang kali, tapi Tuhan tidak menyembuhkannya secara fisik. Dalam pasal 12 ayat 9a disebutkan bahwa bukannya menyembuhkan Paulus, Tuhan justru berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dengan jawaban Tuhan itu, Paulus bisa makin merasakan bahwa hidupnya tergantung kepada Tuhan. Jemaat terkasih, saat ini jika kita bangun dari istirahat kita dan mungkin kita masih merasa kurang baik dalam hal lahir maupun batin kita, itu mungkin disebabkan oleh hal-hal ataupun suasana yang sedang kita hadapi. Apalagi jika penghargaan, simpati, dan empati orang lain tidak pernah kita terima. Keadaan yang demikian terkadang bisa membuat kita merasa sangat lemah dalam menghadapi hidup ini. Tapi jika kita mengingat Paulus dengan segala kelelahan serta penderitaannya, dan juga dengan adanya jemaat di Korintus yang tidak menghargai segala pengorbanannya, biarlah kita juga bisa bersikap seperti Paulus yang merasa bahwa kesulitan hidup dan ketidakberdayaannya itu justru membuat dia semakin dekat kepada Kristus yang memberinya kesabaran dan kekuatan. Seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9b, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Saudara terkasih, di saat kita merasa lemah, di saat kita merasa tidak mampu, merasa begitu menderita, merasa tidak dihargai usaha maupun pengorbanan yang kita lakukan, janganlah kita bersedih dan berputus asa. Janganlah kita berkutat, menangisi, menyesali kelemahan dan keadaan sendiri, ataupun menyalahkan akan orang lain atas keadaan yang kita alami. Tapi bangkitlah, hapuslah air matamu, berusahalah untuk bermegah di dalam Tuhan, dengan tetap mengingat Tuhan, dengan tetap percaya kepada Tuhan, dengan tetap melakukan bagian kita dengan terbaik, karena Tuhan mengetahui usaha dan pengorbanan kita itu. Bila kita bermegah di dalam Tuhan, di dalam kelemahan kita, dan bukan bermegah di dalam diri kita sendiri, maka Tuhan memberi kita hati untuk bersabar dan ikhlas terhadap situasi yang ada, memberi kita kekuatan untuk menghadapi semuanya itu, memberi kita kepastian yang indah pada waktunya, dan juga mengganti segala usaha pengorbanan kita itu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah melebihi yang kita pikirkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk kami bermegah di dalam Engkau sekalipun kami lemah. Karena di dalam situasi yang kami alami, dalam keputusasaan kami, dalam kelemahan kami Tuhan, dalam ketidakberdayaan kami, Engkau memberi kami kekuatan dan kesabaran. Engkau memampukan kami untuk dapat melalui semuanya itu
dengan pertolongan-Mu. Sekalipun kondisi fisik kami lemah, sekalipun kondisi keluarga kami begitu menyedihkan, sekalipun kondisi perekonomian kami kurang jelas bagaimana ke depan, sekalipun pelayanan kami tidak kunjung menghasilkan, sekalipun hati dan pikiran kami merasa begitu merana dan bersedih, tapi biarlah kami menaruh semuanya itu hanya ke dalam tangan-Mu dan mampukan kami untuk bergantung kepadamu. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Sungguh Tuhan, cukup kasih karuniamu bagi kami. Kasih karuniamu begitu melimpah. Ajar kami untuk melihat kelimpahan kasih karuniamu itu, agar kami tidak berkutat, menangisi, menyesali, bersedih, berputus asa. Agar kami tidak merasa tersudutkan ataupun kami merasa gagal, ataupun merasa bahwa kami tidak layak. Tapi kasih karuniamu yang besar itu, yang melebihi segala apapun itu, yang akan memampukan kami untuk menghadapi semuanya, yang memberikan kami semangat yang baru, yang memberikan kami kepastian yang indah pada waktunya. Kami percayakan kehidupan kami, pergumulan kami, kesulitan kami ya Tuhan kepadamu. Dan kami yakin kedamaian, ketenangan, sukacita itu penuh dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dengan kasih karunia-Nya yang melimpah, sehingga kita tidak lagi menjadi lemah dan tidak berdaya, tapi dikuatkan oleh Dia. Terpujilah Tuhan, salam sehat, Tuhan memberkati.